MC-nya udah senang, kok saya sebut-sebut gitu? Gitu. Iya kadang kan MC gitu. MC Kita gitu. sambut diva kita, gitu kan. Gitu kan. Ya. Nah itu Ya hal yang sebenarnya sah-sah saja. Cuman saya kan dengan adanya yang hal-hal yang seperti itu jadi agak-agak risih juga. Kita juga sama-sama tahu nggak mungkin lah Mbak Ririn saingan sama Krisdayanti. Iya, gitu iya, kan. jauh banget lah. Apalagi sama Teh Meli Nggak kan ya. mungkin lah gitu. Aduh baper banget orangnya. Hanya cuman emak-emak kalau ini emak-emak yang hobi nyanyi doang. Emak-emak yang hobi nyanyi terus tiba-tiba viral terus kemarin. Hanya itu aja. Padahal sebenarnya video Mbak Ririn yang nyanyi itu banyak banget loh Mbak. Yang nyanyi yang benar-benar proper dengan kostum yang wah. Tapi kok bisa tiba-tiba yang pakai daster ya? Viral tuh yang pakai daster gitu. Sudah yang masih berminyak. Gitu ya Allah. Kulit muka berminyak, bulukan. itu benar-benar pure tanpa ada rekayasa. Tanpa ada rekayasi. Oke cerita Mbak, kayak gimana proses video itu? Cerita Mbak, kayak gimana proses video itu? Dia kan habis masak-masak nih di rumahnya Anteipun. Anteipun itu kebetulan salah satu ketua dari komunitas seniman Sumbawa KSS namanya. Jadi lagi pada ngumpul gitu. Jadi kita tuh suka begitu. Istilahnya kalau orang Sumbawa bilang syarat getak. Oh iya. Kita makan apa gitu. Yaudah saya bawa ini, saya bawa es teh ya, saya bawa gini gitu. Jadi ngumpul. Kadang-kadang, ya saya bawa ikan ya, nanti kita bakar-bakar. Oke gitu. Jadi ngumpul bener-bener. Jadi siang menjelang sore itu si Yosi itu minta, ante keluarin mic dong, kita keluarin sound deng, kita mau karaokean gitu. Relax gitu ya. Oh iya dah, dikeluarin lah sama Om Gemen tuh. Ada nyanyi, dia nyanyi duluan tuh, Yosi nyanyi duluan. Mbak Rina nyanyi. Nah kebetulan si Yudi itu lagi live TikTok, gitu. Kebetulan terus ada penontonnya, boleh request nggak lagu Listen katanya. Dia bilang, saya juga nggak tahu yang request itu siapa, nggak ngerti kan karena. Dibacain aja gitu. Karena dia, bu, pada minta Listen nih. Oh iya dah nyanyiin. Udah nyanyiin juga natural aja ya. Lewat Pak segala macam gitu. Iya di video itu kan gitu. Ya habis ngelak kan gitu kan. Terus nyanyi ternyata di videoin sama si Yosi. Saya tahu memang saat itu di videoin sama Yosi. Karena biasa lah di videoin. Karena saya pun juga live Facebook waktu itu. Saat itu saya live Facebook juga. Terus selang 2 hari atau 3 hari gitu. Di-upload lah sama Yosi. Saya belum tahu kok. Saya buka, kan saya jarang buka TikTok. Jarang saat itu buka TikTok jarang. 2 hari itu saya jarang buka TikTok. Kok tiba-tiba notifnya banyak. Itu semalam itu nguploadnya dia siang, malam banyak notifnya. Sudah 99+. Ini apa yang ribut nih, saya bilang begitu. Kok banyak banget masuk notif gitu. Kan komen. Saya bilang, ternyata video ini, saya bilang itu viral. Akhirnya saya posting ulang. Ulang, tambah rame lagi. Tambah rame. Akhirnya masuk dari TikTok awalnya ya? Awalnya dari TikTok. Akhirnya ke Instagram tuh ada. Indomusikgram. Dia langsung nge-DM Yosi kalau nggak salah, minta izin gitu ngambil videonya. Hebat sih. Terus Yosi bilang, oh ya dengan senang hati Kak, katanya dia bilang. Akhirnya diupload lah di Indomusikgram itu yang sampai detik ini 10 juta lebih viewersnya. 10 juta, gila. Wow. 10 juta viewers. Nah itu mungkin yang padahal video Mbak Ririn tuh banyak banget yang nyanyinya bagus. Yang lain-lain gitu. Tapi memang ini unik banget. Kali dasternya sih. Daster bertuah gitu. Ya bukan ininya, bukan suaranya itu kayaknya dasternya. Harga dasternya lebih mahal. Itu mah di IG tuh sampai ada yang komen begini, saya udah punya tuh warna itu gitu. Salut banget tuh. Iya. Kudu
kudu saya cari nih, ada yang komen, kudu saya cari nih dasar ini, kali-kali aja suara kayak ibu ini gitu. Ada yang komen. Hebat kan, dasar itu. Yang kerennya lagi tuh yang bikin caption tuh siapa Mbak Pak awalnya yang nulis ibu rumah tangga nyanyi di rumah berasa lagi konser gitu loh. Yosi. Itu ditulis sama Yosi. Oke. Jadi itu memang udah klop sih. Maksudnya videonya sudah unik. Ada ibu-ibu. Yosi ibu banget gitu, muka berminyak pakai daster. Nyanyinya bagus. Ini kan ironi, timpang gitu. Jadi itu sesuatu yang unik. Nah, ditambahlah dengan captionnya yang ibu-ibu ini nggak sadar lagi di rumah berasa konser gitu. Jadi itu yang bikin orang tuh jadi apa ya, kayak relate gitu. Ini ibu-ibu sama kayak saya kok gitu, tapi luar biasa gitu. Dan lagunya nggak tanggung-tanggung lagi. Lagi. Ya Allah. Gila. Seketika itu naik follower saya. Dari berapa, Mbak? Dari 2.500 sekarang sudah 15.000. Apalagi centang biru. Luar biasa. Terus sampai akhirnya Brownies tuh ngedetek Mbak Ririn tuh gimana ceritanya? Ngedeteknya tuh bukan ke saya malahan. Oh iya benar. Iya, karena yang upload bukan Mbak Ririn. Yang upload bukan saya. Upload itu si Yosi. Terus saya bilang begini, si Yosinya yang kasih yang di DM duluan, dihubungin sama. Terus Yosi juga nggak serta merta harus langsung hubungin saya gitu, enggak. Iya. Jadi dia cari kebenarannya dulu. Ini benar enggak gitu. Jangan sampai ada. Kok segampang itu? Ya, segampang itu gitu. Mikir benar. Iya, benar. Akhirnya saya bilang, setelah berapa sehari kalau nggak salah itu, dia taruhlah di grup. Di grup KSS itu dia taruh di grup. Chat itu. Chat itu. Saya belum baca grup. Memang saya lihat ini grup kok sudah 600-an sekian ya bahasannya gitu kan. Saya bilang kebetulan saya lagi di acara temen gitu, lagi hitan keponakannya. Si Uma nelpon, Bayin, lihat grup ngapa katanya? Iya masih di tempatnya Bayu ini. Lihat grup ngapa? Bayin tuh diundang sama Brownies. Hah? Ini langsung gemeteran. Berair tangan saya semuanya. Speechless, nggak bisa ngomong apa-apa. Konfirmat bahwa itu dari Brownies gitu akhirnya. Iya, akhirnya ternyata ada salah satu temennya Yosi itu yang kerja di sana. Oke. Jadi, ya kita berani, ya valid lah istilahnya. Iya, yang ditanyain lah ya, valid. Memastikan gitu. Valid. Akhirnya ya berani kita share di seputaran grup aja dulu. Iya, gitu. Ya kalau kita diundang, sebuah kebanggaan lah gitu. Akhirnya wajar gitu. Tapi teman-teman sudah mulai nggak sabar untuk jadi yang pertama share. Gitu. Tahu lah. Iya benar. Ya alhamdulillah teman-teman tuh, saya punya teman-teman yang luar biasa baiknya. Saya dikelilingin sama sahabat-sahabat penyanyi seniman yang benar-benar support saya. Luar biasa. Ya. Saya salut banget sama teman-teman penyanyi Sumbawa semuanya, baik seniornya, baik juniornya, luar biasa terhadap saya. Iya. Gitu Karena sih. Padahal secara ini Marin pendatang gitu, pendatang baru gitu. Pendatang baru. Sampai dibuatin lagu Sumbawa lagi waktu itu. Iya. Luar biasa. Saya punya 3 single lagu Sumbawa, itu luar biasa. Luar biasa apa ya, belajarnya luar biasa. Saya nguliknya masalah vokalnya ya, bahasanya. Karena gini, lagu Sumbawa tuh enggak gampang, lebih ke genre Melayu. Lebih ke genre Melayu, tapi saya sementara lagu Melayu itu kurang relate untuk basic vokal saya gitu loh. Saya sempat bilang, "Oh iya, masih bisa kah saya sampai pernah bertanya, saya kayaknya nggak mampu deh." Pernah pernah berada di titik itu, Bang Haji. Ya, takut ini karena gini. Reaksi orang. Saya nyanyi lagu Batak, tidak ada orang Batak di depan saya. Betul. Iya. Kalau saya nyanyi lagu Sumbawa, sekeliling saya orang Sumbawa semua. Betul sih, betul. Jadi ada trauma tersendiri sebenarnya, dan itu lumayan pressure-nya lumayan, Bang Haji. Akhirnya saya coba dikuatkan sama senior
dedengkotnya Sumbawa Yanto Icak dulu. Kanto Icak legend. itu. Kanto Icak itu ngomong begini. Yuni Shara aja mampu kok. Bener katanya banget. dia Yuni bilang. Shara tuh Iya, dia vokalnya ngomong tuh begitu. Yuni Shara aja mampu. nggak ada salahnya loh. Nggak ada salahnya. Kok bisa kamu nggak mampu tuh loh, katanya dia bilang begitu. Bahasanya seperti itu. Bismillah deh, coba, saya bilang gitu. Akhirnya coba, ya sampailah ke 3 single terakhir. Yang 3 single terakhir itu yang lumayan menguras energi, karena dari segi bahasanya, dari segi partitur lagunya, effortnya lebih besar ya. Effortnya lebih besar. Tahu-taunya ada yang nggak pakai effort malah viral. Gimana sih? Tiba-tiba langsung ketemu artis, masuk TV. Iya. Saya gimana sih rasanya Mbak? Tiba-tiba dapat tiket harus ke sana gitu. Itu kayak mimpi kayak. Nggak bisa ngebayangin apa-apa saya. Saya nggak pernah. Sampai saya bilang ini, ya Allah, seberuntung inikah saya bilang. Iya. Saya nggak pernah menyangka kasih reward ya sama Allah kasih reward saya di tahun ini, berkahnya Ramadan saya bisa ke sana. Saya bernyanyi dalam kondisi puasa, betapa keringnya tenggorokan saya saat itu. Tapi saya jalanin. Iya. Oh iya ya, lagi udah puasa ya waktu itu. Udah puasa. Ya? Sudah puasa Bang Haji. Ya, saya di belakang mana panggung. Siang lagi. Di belakang. Iya, mana siang. Mana siang, mana AC. Kalau pagi dingin kan, karena dingin, terus tenggorokan kering. Saya mau bernyanyi itu benar-benar saya baca, ya Allah mudahkan, hanya itu aja saya ngomongnya tuh. Dalam hati saya itu, ya Allah mudahkan, saya bilang. Karena ekspektasi orang udah tinggi nih. Iya, saya bukan apa-apa, saya demi Allah saya takut mengecewakan semua warga Sumbawa, itu saya yang takut. Yang buat kekhawatiran saya itu, saya takut mengecewakan warga Sumbawa, itu aja. Tapi Allah Maha tahu, karena saya sedang berpuasa. Allah lancarkan semuanya itu. Tapi pada akhirnya waktu itu tuh kita sebenarnya happy ya, senang gitu. Nggak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Mbak Ririn tuh menganggap inilah sebuah keberuntungan. Begitupun kita yang sebagai pengikutnya Mbak Ririn gitu ya, kita juga turut senang gitu. Dan tapi tiba-tiba ada orang yang malah kecewa sendiri gitu, gara-garanya waktu itu Mbak Ririn ditanya orang asli mana sama hostnya ya. Terus Mbak Ririn jawab kalau Mbak Ririn itu aslinya dari Banjarmasin. Terus mulailah orang-orang kecewa katanya, kok ada yang bilang kok berat sekali sih ngaku dirinya orang Sumbawa gitu. Kalau saya sih waktu itu langsung maklum sih, karena saya juga berada di posisi yang sama. Saya tinggal di Mataram, KTP saya Mataram. Kalau ditanya kamu asli mana? Sumbawa gitu. Karena kita punya 2 pilihan, Mbak. Saya paham. Maksudnya nanti Mbak Ririn koreksi ya, bener nggak? Kalau saya tebak, Mbak Ririn ngucapin gitu tuh karena Mbak Ririn memikirkan keluarga. Ada grup keluarga yang nyerang Mbak Ririn kalau Mbak Ririn, saya asli Sumbawa gitu. Iya, betul. Keluar kamu dari grup keluarga. Iya. Bener kan? Bener, memang itu kejadiannya seperti itu gini. Iya, tapi orang nggak paham itu kan? Nggak paham itu. Sampai ada yang mengatakan gini, masih banyak kok orang Sumbawa yang bertalenta, kenapa harus di ini kayak gitu. Ada. Orang itu nggak tahu Mbak Ririn tuh ke situ nggak berkompetisi. Iya, saya tuh nggak kompetisi, saya nggak sedang ngikutin ajang apa, nggak gitu sedang loh. ngikutin ajang apa. Maksudnya yang mewakili suatu daerah. Saya tuh pure demi Allah itu bawa nama Sumbawa saya ke sana. Cuman karena hostnya bertanya, Ibu Ririn ini asli mana? Ya saya jawab, saya memang asli Banjarmasin. Di mana-mana pasti kita ngikutin Bapak kan. Iya, betul. Nah, kita ngikutin Bapak, aslinya Bapak. Kita harus ngikutin kesananya. Seandainya kalau saya ngaku Sumbawa, saya ngaku Sumbawa, saya minim banget tentang pengetahuan tentang Sumbawa. Saya takutnya ada pertanyaan yang melebihi. Iya, betul sekali. Ada pertanyaan yang keren melebihi. Iya, benar Bang Haji. Ya udah langsung mikir ke sana ya, hebat. Sampai harus saya berpikir sampai sana. Kecuali kalau semuanya saya ngomong gini, oh saya asli Sumbawa. Oh kalau di Sumbawa tuh ada apa aja ya? Nah, kejebakan. Terus saya tahu apa tentang Sumbawa lah. Saya yang notabene pengetahuan Sumbawa tuh saya cuman Bang Dudi. Tahunya cuma iya. Saya Sumbawa tuh tahunya cuman jempol, selipir hati, sekitar rumah gitu. Seputaran itu doang gitu kan. Nanti kalau ditanya dengan, betul. oh ya
yang relate mengenai pengetahuan Sumbawa, kan saya nggak tahu. Terus nanti kalau ditanya, oh yang kalau bahasa Sumbawanya ini apa? Nah, kan kejebak sendiri jadinya. Kejebak sendiri. Saya Iya, nggak mau. betul sekali. Saya nggak mau jadi pembohongan publik sebenarnya, Bang Justru itu Haji. pembohongan Iya, publiknya. saya Kalau nggak Marian mau bilang seperti saya itu. orang Sumbawa. Iya. Nah, di satu sisi juga saya juga harus menjaga perasaan orang tua saya. Iya, betul. Jaga perasaan semua. Bisa di-kick dari grup Iya. keluarga. Om saya, mama saya, semua harus saja saya Iya, jaga. Betul. Itu yang Sepupu utama. Iya, itu sih sebenarnya. Kalau masalah bangga, saya luar biasa bangga. Nggak jangka kalau orang Sumbawa bilang, nggak jangka saya bangganya sama Sumbawa. Sekarang pun kalau bahasa Sumbawa masih suka campur-campur karena memang nggak tahu mau jawab apa gitu kan. Tapi oke lah, orang mau ngomong apa tentang bahasa saya yang orang Sumbawa bilang Jojo lah, apa segala macam kan aku kan. Iya. Ya begitu adalah saya gitu loh. Karena saya nggak tahu gitu. Iya, sampai pada akhirnya tuh dunia Facebook yang Mbak Riri tuh heboh. Jadi ada orang yang membela Mbak Riri, ada yang memang benar-benar kecewa banget. Ngaku aja kalau ini gitu kan. Cuman kan gitu. Saya mikir di dalam talk show Brownies itu saya sudah ngomong saya asli Banjarmasin tapi saya berdomisili di Sumbawa. Domisili itu artinya tuh tinggal di Sumbawa domisili gitu. itu artinya tuh tinggal dan sudah menjadi warga sana Sumbawa gitu loh maksud saya. Sekarang yang saya pertanyakan, yang nanya itu ngerti domisili gitu kan? Karena ini juga apa namanya secara di bawah sadar ya. Yang namanya tempat kelahiran itu udah gimana ya? Kayak kita tuh mau nyebut gitu. Kayak kita tuh terikat banget gitu di situ. Karena emang nggak bisa diubah-ubah kan. Malah ada yang mungkin ya nggak paham info karena memang nenek saya, kakek saya kan di sini. Jadi kadang-kadang mudik kalau dari Bali dulu zaman-zaman SD kan mudiknya pasti ke Sumbawa, cuman itu nggak lama, paling cuma seminggu kalau libur sekolah gitu. Baru ke sana. Luar biasa sih. Ya. Banyak tempat muncul ini. Iya. Jadi luar biasa. Saya tuh sebenarnya mau ngejelasin tuh istighfar dulu banget. Iya. Karena kita nggak punya waktu durasi juga kan di situ kan. Tapi emang salut banget Mbak Ririn tuh udah berpikir loh ke sana. Kalau saya jawab Sumbawa nanti malah akan timbul pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang membuat Mbak Ririn tuh bingung sendiri. Bingung sendiri, saya nggak mau jadi ini, nggak jadi. Karena kan memancing penasaran orang pasti akan ada orang yang penasaran kan. Sumbawa itu bedanya sama Sumba apa sih? Gitu. Terus nanti nanyanya Sumba tuh kayak gimana ini apa ini? Nah kan ada kejadian kemarin si Mas Rubennya kan sebut Sumba tuh. Saya tuh nggak denger setelah saya nonton ulang itu baru Sumba yang dibilang gitu kan. Seandainya saya dengar dia nyebutnya Sumba, saya pasti akan saya koreksi bahwa Sumba. Itu ada protes. Ada dasar netizen. ada yang protes. Nggak dijelasin gitu. Di studio itu kan rame banget. Jadi orang ada penonton tetapnya di situ. Itu memang tugas mereka kan ya memang rame banget. Apalagi riuh suaranya. Saya nggak denger. Ada yang protes. Kenapa nggak dikoreksi? Kenapa nggak dikoreksi? Katanya dia bilang lah. Seandainya saya dengar ya saya koreksi. Saya bilang gitu. Untungnya saya sudah sebutnya Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Sementara Sumba itu Nusa Tenggara Timur. Gitu. Sampai saya bilang kan sama yang komen-komen itu tenang aja, Mbak Ririn itu cinta sama Sumba tuh secinta dia sama suaminya. Luar biasa pokoknya. Bangganya saya sama Sumbawa tuh nggak ada yang bisa ngalahin. Itu cukup lama Mbak ya? Ribut-ribut itu? Enggak juga. Enggak ya? Tapi cukup mengganggu lah. Dari mulai itu dari mulai tayang itu. Pokoknya kayak gini loh, kayak gini gambarannya. Kita lagi euforia nonton gitu ya, rame-rame nonton. Nih coba dibayangkan kita nonton rame-rame atau TV terus tiba-tiba Mbak Ririn menurut mereka salah ucap, ya bubar gitu. Ya bubar. Kecewa gitu. Kecewa. Ya nggak disebut, ya nggak ngaku sih. Kayak gitu-gitu. Jadi apa ya? Padahal kalau dilihat dari dari segi waktu yang mereka berikan kepada saya itu singkat banget nggak sampai semenit. Belum lagi kita mau manage perasaan kita yang deg-degan dan segala macam kan? Bener. Luar biasa. Seandainya bisa tuh jadian itu keren deh.
Gimana gitu yang kritik gitu. Ya, sampai ada yang bilang padahal banyak loh bajunya Mbak Ririn tuh yang Iya, benar-benar. kan. Iya. Terus saya bilang Iya. Oh iya ya, karena Mbak Ririn tampil di acara kedua setelah segmen kan? ketiga. Enggak, yang di acara yang satu. Oh, di pas buka. Itu kan Mbak Ririn pakai daster. Jadi itu Mbak Ririn produk pakai daster. Iya. Mana daster? Pakai daster. Saya sih langsung paham. TV-nya ngelihat ini. Selain lihat suara, dia lihat ini. Iya, Yang menjual tuh itu. ini gitu. Tapi orang-orang protes lagi. Protes lagi. Kenapa harus pakai daster? Kenapa harus begitu? Kenapa harus begitu? Padahal teman-temannya itu desainer semua. Padahal bajunya beri sampai ada yang ada sih yang yang jelasin. Dia nggak Kalau pernah masalah lihat apa baju itu, Hesti kayak gimana pakaiannya, Ayu Ting Ting di dandanin kayak gimana. Itu ya. Kan nggak mesti mereka harus pakai. Konsep. Ya Astaga, nggak ngerti konsep deh. Ya astagfirullah aja lah. Mudah-mudahan ini jadi ini Mbak tahap awal belajar jadi selebritis ceritanya. Saya bilang artis ini kalau sudah jangan sampai ada yang ngomong nah kena ruang belangan ki aku ke Bali. Oh, itu artinya itu Mbak. Artinya enggak. Jangan-jangan ntar kamu gak mau jalan lagi sama saya gitu. Tapi mungkin digituin. Hello, saya ini siapa gitu. Aduh, saya tetaplah Ririn Hermansyah yang sama gitu kan. Nggak akan masuk ke keluarga anak Hermansyah juga. Nggak akan masuk ke keluarga anak Hermansyah juga. Iya, menjadi subsitrum juga. Saya dikenal banyak orang ya, alhamdulillah sih Bang Aji. Nggak dikenal juga nggak apa-apa karena saya lancar kan ya. yang penting saya apa adanya ya, nggak banyak nggak dalam hidup itu bawa enjoy aja lah saya. Iya benar. Karena saya lihat juga Mbak Ririn nyanyi ya biar nyanyi aja, nggak ada yang kelihatan loh orang-orang kalau dia berusaha untuk jadi perhatian itu loh. Iya kelihatan kok gitu. Dan di kita juga sebagai penggemar lah sebut ya pasti kerasa juga. Oh ini cari perhatian nih gitu. Pasti ada tuh kayak gitu, kita nggak nyaman. Padahal nggak, cuman kadang-kadang kalau mau ngupload video ke Facebook apa ya taruh caption ya sampai bilang begitu. Biar nggak salah. Akhirnya taruhnya numpang save ya, memori full gitu. Kadang-kadang gitu. Numpang save ya Bunda. Numpang save ya, memori full gitu. Iya. Benar. Karena ada yang mengatakan terlalu sering ngupload video juga dikiranya cari pembenaran diri, padahal niatnya nggak seperti itu. Ya, saya niatnya alhamdulillah kalau orang seneng sama lagunya ya ikut bahagia. Kalau yang nggak seneng yang di skip aja. Iya, diapresiasi gitu. itu kan lebih dari ini kan, maksudnya orang tuh mengapresiasi kita senang lebih dari dibayar loh. Iya, senangnya benar. Gitu. Sebenarnya kalau dibayar sih. Iya kan, buat nambah-nambah dapur ngepul gitu kan. Iya, betul. Ya alhamdulillah saya mah nggak ini disyukurin. Biasanya hasrat bernyanyi itu kan juga sebuah hasrat yang harus tersalurkan biasanya. Saya bilang dari awal sama komitmen saya sih, saya bilang dari awal sama Bang Di, sama suami, nyanyi itu udah kayak hidup saya. Jadi kalau mau dia tahu saya sudah jadi penyanyi, gitu loh. Dia kenal awal tuh emang kenal awal tuh udah tahu kalau gitu. Saya penyanyi. Ya kalau kedepannya Allah nyarankan saya untuk berhenti nyanyi ya saya ngikut. Tapi kalau Allah ngasih malah dibukakan saya jalan, mungkin ya saya iya. Selama itu tidak salah, tidak mengganggu orang lain. Alhamdulillahnya saya punya suami yang supportnya luar biasa. Terus gimana Bang Dudi kemarin waktu Mbak Ririn seneng, dia tuh sampai iya saya bilang begitu. Terus Bunda perginya sama siapa? Sama Yosi. Kan dia yang kasih viral lagunya, saya bilang begitu kan. Oh iya ya. Padahal sebenarnya kalau memang ini kan mau ikut juga terkendala sama kondisi kerjaan gitu kan. Jadi memang nggak bisa nemenin. Ya untung ada Yosi. Saya terima kasih juga sama Yosi nih. Luar biasa, udah kayak manajer banget dia. Bener. Dia udah handle. Kreatif banget sih Yosi itu. Kreatif, dia bisa baca situasi sebelum terjadi.
dia sudah bisa baca Bang. Feelingnya juga aku Feelingnya pas kuat lihat banget akunnya ya. juga apa namanya, dia kan desainer ya. Iya. Yosi, Makeup, ya sih makeup artist. makeup artist, ya, itu Makeup bagus banget. artist. Bagus banget Iya, hasilnya. iya. Saya bilang gitu. Tapi dia tuh salut saya karena dia tuh bisa apa ya, bisa bawa saya, oh ya Mbak nih harusnya begini nih. Ini Oh Mbak dia harusnya dia begini. ini, oke. Dia itu benar-benar saya yang nggak Calon mungkin manajer. makanya saya bilang udah manajer banget ya. Nalurinya tuh manajer. Makanya saya bilang gini, harus berdua ya Oci ya berangkatnya ya. Mbak Rini nggak mau berangkat sendiri ya. Ini kan kerjaan kamu nih, kamu kasih viral ini kan kerjaan kamu. Saya bilang Bikin iya. masalah. Saya sampai salahin dia. Tanya boak mudeta Yosi ya, saya bilang begitu. Iya. Terus, iya bu gitu. Luar biasa. Tapi saya salut sama dia. Terima kasih Yosi. Mudah-mudahan dia nonton nanti. Iya. Tapi senang banget Mbak. Akhirnya kan musisi-musisi itu, musisi dari Sumba terutama ya, mulai dilihat gitu. Alhamdulillah. Karena kita punya banyak sekali musisi yang keren. Kayak salah satunya nih, Sambava itu keren banget. Yang musiknya tuh etnik tapi modern digabungin, dan Uma salah satu vokalisnya. Itu keren banget. Kerennya itu saling support kayak sama Mbak Ririn juga. Jadinya satu komunitas yang positif lah, bagus gitu, saling mendukung. Nah, maksudnya setelah Mbak Ririn sekarang ini dikenal gitu kan sama orang-orang luar, mudah-mudahan Sumba juga dikenal gitu. Amin. NTB juga dikenal, Lombok juga punya. Selama ini kan yang kita tahu kan semua tuh adventure gitu. Lombok tuh wisatanya gitu. Nah, sekarang tuh kita punya, akhirnya setelah Mbak Ririn, walaupun Mbak Ririn bukan asli Sumbawa ya, akhirnya kan teman-temannya Mbak Ririn kan juga ikut, oh ternyata musisi Sumba ini berkualitas gitu. Harapan Memang kita saya akui itu. Apalagi Uma suaranya luar biasa. Iya, luar biasa. Banyak banget itu yang bertalenta sebenarnya musisi. Iya, ada lagi grup band ya yang Dead Harmony ya namanya. Dead Symphony. Symphony itu keren banget tuh. Keren. Baru ngeluarin single kan? Album. Ngeluarin album. Iya, aku biasanya itu anak muda keren itu. Tapi aku nggak tahu ya kenapa belakangan ini kayak kurang termotivasi. Jadi tuh aku berpikir tuh suatu hari tuh Lombok semua tuh bikin sesuatu yang etnik gitu loh. Keren banget. Kita punya musisi kayak waktu gempa kan ada kolaborasinya Riang, Udin Sedunia, ada Putri Laili, ada siapa lagi tuh keren banget. Ada yang ini tuh ada Mbak Erni. Iya. Nah itu tuh wah komplit di situ. Nah semua bisa tuh bikin kayak gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke, terus sekarang gimana Mbak Ririn harapannya ke depan gitu setelah? Apakah tadinya Mbak Ririn kan nggak pernah menyangka kan ada seperti nggak pernah direncanakan gitu. Terus tapi akhirnya kecebur juga gitu, dikenal orang banyak. Terus sekarang gimana Mbak? Alhamdulillah sih kalau menurut saya alhamdulillah ini satu berkah sih. Satu berkah untuk saya. Allah kasih jalan, semoga ini jadi pembuka rezeki untuk saya, untuk teman-teman saya musisi yang berada di Sumbawa semua. Pokoknya doanya yang baik-baik deh. Iya. Mudah-mudahan jadi pembuka jalan buat teman-teman yang lain juga gitu. Seperti Yosi, akhirnya dia dikenal, dia seorang makeup artist gitu yang. Saya pengennya sih seperti itu. Betul. Jadi saling karena kalau untuk urusan walaupun saya bukan asli Sumbawa, secinta itu saya terhadap Sumbawa. Luar biasa, benar. Luar biasa. Ya, jadi kalau ada yang miring-miring suara sumbang, ya udahlah kita anggap itu bumbunya. Anggap itu memang harus ada gitu. Supaya kita juga nggak terlalu kayak dipuji-puji semua orang, juga bahaya juga buat kita ya. Jadi harus ada orang-orang yang mengkritik. Ada orang yang ngasih masukan segala macam, itu semua kita terima. Bener nggak Mbak? Bener banget itu. Oke. Setuju kalau yang salah itu saya. Iya.